Hai teman-teman, Bapak Ibu semua, welcome back to my channel. Finally, di semua topik kita ya, satu topik tentang membuat laporan keuangan pakai Excel, akhirnya kita sudah sampai nih di part kelima. Part kelima ini basically adalah part terakhir di mana saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu semua bagaimana membuat laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas ya yang menjadi satu kesatuan dalam laporan keuangan series kita pada kali ini. Apa itu laporan arus kas dan apa bedanya dengan laporan laba rugi? Well, memang di lapangan sering banyak salah persepsi Bapak Ibu ya tentang antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi. Banyak yang menganggap, orang-orang awam di luar sana menganggap bahwa berapa sisa saldo saya setiap akhir bulan itulah keuntungan saya. Padahal itu salah super besar Bapak Ibu. Yang selama ini salah itu adalah hanya laporan mutasi arus kas aja, uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Itu adalah pencatatan ala bakul Lombok ya. Kalau aku boleh jujur ya, dan ini ya, maaf kalau menusuk hati ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan metode pencatatan yang ala baku Lombok tersebut, ya ayo upgrade lah. Kecuali kalau Bapak Ibu omsetnya masih kecil ya Bapak Ibu ya. Sudah waktunya Bapak Ibu upgrade ke metode pencatatan yang lebih profesional lagi. Supaya apa? Demi melakukan penghematan pajak di usaha Bapak Ibu semua. Well, sekarang kita kembali lagi nih ke topik pembahasan mengenai laporan arus kas. Apa bedanya? Arus kas itu adalah menunjukkan berapa uang masuk dan kemana saja uang keluar kita pada setiap aktivitas. Jadi di dalam laporan arus kas itu ternyata ada 3 aktivitas besar yang memang pencatatannya harus kita pisahkan Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah aktivitas operasional. Itu akan menceritakan ke kita semua uang masuk yang terkait dengan aktivitas operasional itu ada berapa rupiah, dan uang keluar yang kita gunakan untuk membiayai operasional itu ada berapa rupiah ya. Disarankan untuk saldo akhir dari aktivitas operasional ini wajib plus. Kalau ternyata saldo akhirnya minus, berarti ada yang salah dalam operasional atau pengelolaan uang dari perusahaan Bapak Ibu semua. Berarti jadi Bapak Ibu harus aware ya. Terus kelompok yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Apa itu? Itu adalah uang masuk yang berasal dari aktivitas investasi. Apa aja contohnya? Apabila ada penanaman modal dari owner atau dari pihak ketiga. Ada penjualan aset tetap, ya, hasil uang yang kita peroleh dari penjualan aset tetap itu masuk ke kelompok aktivitas investasi. Ya, terus pengeluarannya apa aja? Ketika kita membeli aset tetap, ketika kita membeli saham perusahaan lain, ya, atau kita membentuk suatu entitas usaha baru dan menggunakan modal dari perusahaan yang existing. Nah, itu adalah uang keluar dari aktivitas investasi ya. Dan yang ketiga, kelompok besar ketiga adalah apa? Arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi ketika kita pendanaan, uang masuk ya, artinya apa? Itu adalah uang yang berasal dari perbankan atau pinjaman Bapak Ibu ya. Dan uang keluar biasanya itu kita gunakan untuk membayar pokok utang atau untuk membayar bunga pinjaman ya, termasuk juga denda keterlambatan. Itu masuk ke kelompok arus kas aktivitas pendanaan. Oke, termasuk juga apabila di perusahaan Bapak Ibu mendapatkan pendanaan dari orang ketiga, bukan hanya bank saja ya, atau mungkin ownernya menyuntikkan sejumlah dana yang sifatnya adalah pinjaman. Nah, itu semua taruh di kelompok yang ketiga ini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke format Excel saya ya. Nah, di sini saya tunjukkan Bapak Ibu ya, arus kas. Nah, arus kas ini seperti saya tadi jelaskan ya, ada operasional, ada investasi, dan juga ada pendanaan. Nah, itu bagaimana cara ngisinya gitu ya. Nah, ini saya akan kembali lagi ke sheet pivot Bapak Ibu. Nah, di pivot ini kan kemarin kita sudah melakukan pivot ya, di pertemuan part 1. Part 1 itu ada pivot Bank BCA sama Bank BRI. Nah, untuk keperluan arus kas, maka kita harus membuat pivot gabungan Bapak Ibu. Ini ya, apa itu pivot gabungan? Itu adalah pivot atas keseluruhan yang ada di Bank BCA dan Bank BRI, karena banknya kita ada banyak.
gitu ya. Rumusnya sama kurang lebih ya, tapi triknya ya ini saya coba ceritakan dulu trik pivotnya ya. Jadi kan ini sudah ya Bapak Ibu ya, sudah kelihatan di sini pivotnya. Nah, untuk membuat pivot gabungan, kita hanya pergi aja ke insert di sini, lalu ada pivot table. Nah, table range-nya kita ambil di sini 1, 2, 3. Nah, di sini kita ambil sampai bawah ya, 2 pivot. Kita sorot di sini. Nah, lalu kita pilih dong yang existing worksheet ya. Nah, di sini kita hapus dan kita ambil, kita taruh di sini. Ini saya contohkan aja ya, nanti saya akan hapusin sih. Kita taruh di sini. Lalu kita okein. Nah, row labels kita drag ke sini, masuk kita taruh di value dan keluar kita taruh di value juga. Di sini. Nah, ya, jangan lupa loh ya, kita atur settingnya. Harus ke sum. Ini juga kita atur settingnya, kita taruh ke sum. Nah, dengan seperti ini kita akhirnya tahu ya berapa jumlah dari masing-masing akun yang ada di 2 bank. Ini akan ke jumlah di sini ya, dan kita nanti tinggal VLOOKUP-in saja ya. Ini saya hapus dulu. Nah, karena sudah selesai ya, di sini sudah saya buatkan. Nah, step berikutnya adalah kita harus menentukan dulu groupingannya. Biar kita nggak bingung Bapak Ibu. Ya, contohnya ini. Ini ada biaya administrasi bank, ini operasional, betul. Ya, biaya bunga pinjaman, dia masuk kemana? Oh, masuk ke pendanaan. Yes, betul. Itu ya. Kita harus groupingin semua di sini ya, supaya nanti kita tinggal copas-copasin aja gitu kan. Misal nih kita mau ke pendanaan gitu. Ya udah kita tinggal copas aja. Oke, ini ada uang masuk segini. Sorry, ini bukan pendanaan ya. Ini adalah operasional. Ini operasional ya, dia nggak masuk ke grouping. Ya, kita giniin lagi. Nah, pendanaan hanya ada 2 ini. Ya, ada 3 ini. Nah, ini akan kita masukkan ke arus kas pendanaan di sini. Nah, ya, di sini. Oke. Nah, begitu pula yang lain juga sama. Ini, pendapatan lain-lain ini masuknya ke operasional. Nah, kita langsung select di sini all dan kita langsung filter aja yang operasional. Nah, ini langsung kita copas aja. Yang uang keluar-keluar ini kita copas ya. Dividen ini bukan ke operasional, melainkan investasi ya, dividen. Nah, ini kita harus isi satu-satu dan harus teliti ya Bapak Ibu ya. Jangan ada yang terlewat ya, gitu. Dan setelah semuanya selesai, kita taruh di sini, kita copas gitu ya, mana uang masuk, mana uang keluar. Nah, lalu kita lanjut VLOOKUP aja. Segampang itu Bapak Ibu ya. Ini VLOOKUP, udah semua. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat. Di total aktivitas operasional, dia ada minus 15 juta nih, which is this is not good. Dia besar pasak daripada tiang ya, meskipun kita lihat di sini saldo akhir banknya ya lumayan, DE itu masih ada uang sekitar 47 juta ya di banknya ya. Tapi kalau dari sisi arus kas ini masih red flag. Usaha ini red flag banget. Kenapa? Karena dari sini aja udah kelihatan gak sehatnya. Dan kalau ini nanti kita teruskan, perusahaan ini bakalan kesusahan uang kas dalam 3 bulan ke depan Bapak Ibu. Kalau kondisi ini terus-menerus dibiarkan. Makanya ya Bapak Ibu, untuk laporan arus kas ini sebaiknya memang kita buat secara bulanan. Jadi kita bisa evaluasi nih bagaimana performa usaha kita secara keseluruhan dalam 1 bulan ya. Jadi ketika ada arus kas operasional yang minus ini bisa jadi karena terlalu banyak piutang yang tidak tertagih. Atau berikutnya, kita terlalu banyak belanja persediaan. Ketiga, kita terlalu banyak biaya-biaya yang tidak dipentingkan gitu ya, tidak penting. Nah, itu harus kita evaluasi kembali ya. Dan kita lanjut ya ke aktivitas investasi. Uang masuknya nggak ada, tapi ada uang keluar yaitu dividen. Ya, kalau total arus investasi ini nggak apa-apa kalau minus ya. Dan untuk aktivitas pendanaan, berarti ini ada pendapatan bunga bank dan ada bayar bunga dan pokoknya. Nah, sehingga saldo kas banknya per 31 Agustus adalah 47 juta. Dan ini harus sama dengan yang ada di neraca Bapak Ibu. Gitu ya, ini harus selisihnya 0.
gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu follow aja untuk Excel ya, contoh Excel yang aku kasih ke Bapak Ibu sebagai lembar jawaban ya, kunci jawabannya, dan lembar kerja Bapak Ibu coba kerjakan sendiri gitu ya. Berikutnya kita bahas mengenai ekuitas nih. Ini gampang banget Bapak Ibu, kita hanya melakukan pengisian aja sesuai dengan format ini. Nah, ini Bapak Ibu saldo awal per 31 Juli, ini adalah saldo ekuitas per tanggal 31 Juli ya. Dapat rumus dari mana? TB yang D27 sama D29. Ini kita cek di sini. Nih, 27 sama 29. Nah, yang ini Bapak Ibu. Ya. Ini adalah Ini adalah saldo awalnya dari ekuitas 49493. Jadi ternyata di dalam perusahaannya klien saya ini Bapak Ibu, dia modal awal di PT-nya 200 juta, tapi selama dia operasional dia rugi mulu. Dan ingat ya, kerugian itu mengurangin ekuitas. Gitu ya. Jadi ini cuma tinggal 49 juta saja. Lalu ada laba rugi setelah pajak itu ada 28. Which is ini dapat dari mana? Dari laba bersih di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya laba bersihnya. Lalu penarikan dividen ini harus diambil nih dari mutasi. Ya, di mutasi neraca saldo nih ada pengambilan dividen di sini ya. Karena dia merasa untung maka dia ngambil dividen segini. Dan total perubahan ekuitas akhirnya ketemu ya, ini ditambah ini dikurangin ini. Oke, sehingga ekuitasnya meningkat. Goalnya adalah meningkat terus periode per periode Bapak Ibu. Jangan cenderung menurun. Mungkin di sini 49, di sini nanti tinggal 35 misalnya. Which is mau sampai kapan ekuitasnya tergerus terus gitu ya. Oke Bapak Ibu, untuk video part 5 ini sudah kita selesaikan ya. Praktek aja Bapak Ibu, segera jangan ditunda-tunda. Karena nanti untuk materi yang kita praktekkan pada video ke-1 sampai ke-5 ini akan sangat berguna buat Bapak Ibu mempersiapkan SPT tahunan badan yang akan 6 bulan lagi harus kita kerjakan. Oke, jangan lupa subscribe Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak tertinggal materi kita yang pastinya sangat bermanfaat untuk divisi akuntansi dan perpajakan di Bapak Ibu semua. Oke, see you in the next video. Bye-bye.